Maths, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 1 dan 2 variabel. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelum dimulai, izinkan aku mengenalkan diri. Kenalkan, nama aku Alani Brasausan, bisa disapa Al ya. Sekarang aku berkuliah di Fakultas SHPPK ITB. Nah, nggak pakai berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan materi. Jadi, materi pertama yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear satu variabel, atau yang lebih dikenal dengan nama SVL-SV. Nah, bentuk umum dari SVL-SV adalah AX plus B sama dengan C, dengan A merupakan koefisien, X variabel, dan B merupakan konstanta. Nah, contohnya 8A min 12 sama dengan 45, dengan 8 sebagai koefisien, A sebagai variabel, dan 12 sebagai konstanta. Nah, tentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari SPLSP di bawah ini. Contohnya nomor 1, koefisiennya adalah 3, variabelnya X, dan konstantanya 6. Untuk nomor 2, koefisiennya 9, variabelnya A, dan konstantanya adalah min 37. Nah, oke. Selanjutnya, gimana cara menyelesaikan SPLSP? Perlu diingat, setiap SPLSP membutuhkan minimal satu persamaan untuk dapat diselesaikan. Nah, cara pertama untuk menyelesaikan SPLSP adalah mengoperasikan kedua ruas. Kita langsung ke contohnya, ya. 4x plus 7 sama dengan 19. 4x plus 7 berada di ruas kiri, sedangkan 19 berada di ruas kanan. Nah, langkah pertama adalah kurangkan tiap ruas dengan 7, sehingga didapat hasil 4x sama dengan 12. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 4, maka akan didapat x sama dengan 3. Jadi, dari perhitungan di atas, didapat nilai x adalah 3. Nah, ini ada sedikit latihan tambahan agar kalian lebih paham. Nah, cara yang kedua adalah pindah ruas. Masih dengan soal yang sama, yakni 4x plus 7 sama dengan 19. Pada cara pindah ruas, penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan di ruas tujuan dan sebaliknya, sedangkan perkalian akan menjadi pembagian di ruas tujuan dan sebaliknya. Oke, langsung aja. Kita pindahkan 7 ke ruas kanan dan ganti tandanya, menjadi 4x sama dengan 19 min 7. Maka 4x sama dengan 12. Nah, kita pindahkan 4 ke ruas kanan untuk menjadi pembagi, menjadi X sama dengan 12 dibagi 4. Maka X sama dengan 3. Nah, jadi dari perhitungan di atas, didapat nilai X adalah 3. Sama kan? Oke, kita lanjut ke soal cerita yang berkaitan dengan SPLSP. Oke, nomor 1, seorang anak membeli 6 buah pulpen. Dia memberikan selembar uang 20.000 kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 8.000. Berapakah harga satu pulpen? Nah, kita akan menggunakan permisalan. Misal, harga sebuah pulpen sama dengan X. Maka, 6X sama dengan 12.000. Kenapa 12.000? Karena si anak memberikan selembar uang 20.000 dan mendapat kembalian 8.000. Berarti total belanja dia adalah 12.000. Oke? Nah, 6x sama dengan 12.000. Kita bagi 6, maka x sama dengan 2.000. Jadi, harga satu pulpen adalah 2.000. Nah, soal nomor 2, seorang anak membeli 2 porsi bakso. Dia memberikan selembar uang 50.000 kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 24.000. Berapakah harga satu porsi bakso? Langkah awal sama, kita buat permisalan. Misal, harga seporsi bakso sama dengan Y. Maka, 2Y sama dengan 26.000. Maka Y sama dengan 13.000. Jadi, harga satu porsi bakso adalah 13.000. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita kerjain bareng. Tuan Kil sedang membangun sebuah bangunan. Dia membutuhkan 8 sak semen. Tuan Kil meminta Tuan Unta untuk membeli semen. Tuan Unta membeli 10 sak semen seharga Rp150.000.
berapakah uang yang dibutuhkan Tuan Kil untuk membangun sebuah bangunan? Nah, langkah awal itu adalah kita misalkan. Nah, di sini misal harga sak semen, harga 1 sak semen sama dengan X ya. Nah, katanya Tuan Unta membeli 10 sak semen seharga Rp150.000. Berarti 10X sama dengan Rp150.000. Oke. Nah, kalau udah begini bisa disesuaikan kan? Berarti X sama-sama dibagi 10, jadi X sama dengan 15.000. Nah, pertanyaannya bukan berapa harga 1 sak semen. Pertanyaannya kan, berapakah uang yang dibutuhkan Tuan Kil untuk membangun sebuah bangunan. Nah, karena harga 1 sak semen itu 15.000, sedangkan Tuan Kil membutuhkan 8. Berarti tinggal 8 dikali 15.000 sama dengan Rp120.000. Nah, itu adalah uang yang dibutuhkan oleh Tuan Kil. Untuk soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya 2 pangkat X plus 2 dikurang 17 sama dengan 111. Nah, ini bisa langsung kita selesain. 2 pangkat X plus 2. Min 17-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Sama dengan 111 ditambah 17. Oke. Berarti 2 dipangkatkan X plus 2 sama dengan 128. Karena di sini bilangan pokoknya 2, maka di kanan juga bilangan pokoknya biasanya 2. Nah, tapi nggak semua orang tahu kan 128 tuh 2 pangkat berapa. Nah, itu bisa kita hitung sendiri aja ya. Jadi kayak 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ini 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata 2 pangkat 7. Nah, berarti kita tulis 2 pangkatkan X plus 2 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama kan? Berarti boleh dong kita tulis gini. X plus 2 sama dengan 7. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan. X sama dengan 7 dikurang 2. Maka X sama dengan 5. Materi kedua yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear 2 variabel, atau yang lebih dikenal dengan SPLDV. Bentuk umum SPLDV adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A dan B sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Contoh-contohnya ada 2X min 5Y sama dengan min 2, 6X min 7Y sama dengan 30, atau 3A plus 7B sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, perlu diingat, untuk menyelesaikan SPLDV dibutuhkan minimal 2 persamaan. Nah, cara menyelesaikan SPLDV itu gimana sih? Ada 3 cara. Yang pertama substitusi, kedua eliminasi, dan ketiga campuran. Nah, kita mulai dari metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian dengan mensubstitusi salah satu persamaan ke persamaan lain. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. 2X plus 3Y sama dengan 27, dan 3X plus 5Y sama dengan 44. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan salah satu variabel. Di sini kita definisikan variabel X. X sama dengan 27 min 3Y per 2. Ini kita dapat dari persamaan pertama ya. Kemudian kita masukkan variabel tersebut ke persamaan lain. Oke, kita masukkan ke persamaan kedua. Menjadi 3 dikali 27 min 3Y per 2 ditambah 5Y sama dengan 44. Kemudian kita hitung
menggunakan seperti SPLSV, nanti akan didapatkan Y sama dengan 7. Nah, setelah itu, kita substitusikan variabel yang didapat tadi untuk menemukan variabel lainnya. Nah, tadi kan X sama dengan 27 min 3Y per 2. Kita substitusikan Y untuk mendapatkan nilai X. Berarti X sama dengan 27 min 3 dikali 7 per 2. Maka akan didapat 3. Maka nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 7. Selanjutnya kita lanjut ke metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel. Baik, kita langsung ke contoh aja. Masih sama, 2x plus 3y sama dengan 27, dan 3x plus 5y sama dengan 44. Nah, kita samakan koefisien salah satu variabel. Untuk persamaan 1 kita kalikan 3, untuk persamaan 2 kita kalikan 2. Maka akan dapat dua persamaan baru, yakni 6x plus 9y sama dengan 81, dan 6x plus 10y sama dengan 88. Nah, kemudian lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan. Di sini, koefisien yang sama bernilai sama-sama positif, maka dilakukan operasi pengurangan. Bila koefisien sama-sama negatif, juga dilakukan operasi pengurangan. Bila salah satu koefisien positif dan salah satunya lagi negatif, maka dilakukan operasi penjumlahan. Oke? Setelah dilakukan operasi pengurangan, akan didapat min Y sama dengan min 7, maka Y sama dengan 7. Nah, kemudian kita ulangi langkah di atas untuk menemukan variabel lainnya. Metode ketiga adalah metode yang paling umum dipakai saat mengerjakan soal, yakni metode campuran. Metode campuran adalah metode yang menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Langkah pertama, kita melakukan metode eliminasi hingga didapat nilai salah satu variabel. Setelah didapat, kita akan lanjutkan dengan metode substitusi. Dengan cara mensubstitusikan nilai variabel yang sudah kita dapat tadi ke salah satu persamaan. Di sini, setelah kita mendapatkan nilai Y, kita substitusikan nilai Y ke persamaan pertama. Maka akan didapat X sama dengan 3. Oke, selanjutnya adalah soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, kemarin, Nanda membeli 6 buah pulpen dan 12 spidol. Dia memberikan selembar uang 70.000 kepada penjual dan mendapatkan kembalian sebesar 4.000. Hari ini, Nanda kembali membeli 4 pulpen dan 7 spidol seharga 40.000. Berapakah harga A. 1 pulpen, B. 1 spidol? Langkah awalnya tidak jauh berbeda dari penyelesaian soal cerita SPLSV, yaitu dengan menggunakan permisalan. Misal, harga pulpen sama dengan X dan harga spidol sama dengan Y. Nah, kita harus menerjemahkan soal cerita ini ke dalam kalimat matematika sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, untuk yang kemarin, persamaannya adalah 6x plus 12y sama dengan 66. Dan untuk hari ini, 4x plus 7y sama dengan 40. Kemudian kita akan selesaikan dengan menggunakan metode campuran. Nah, ini pertama kita lakukan metode eliminasi sehingga didapat Y sama dengan 4. Kemudian, kita substitusikan Y ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan kedua dan akan didapat X sama dengan 3. Jadi, harga 1 pulpen adalah 3.000 dan harga 1 spidol adalah 4.000. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal. Ali membeli 2 porsi ayam geprek dan 3 gelas es teh manis harga 42.000. Sedangkan Budi membeli 3 porsi ayam geprek dan 7 gelas es teh manis harga 67.000. Pertanyaannya, berapakah harga 1 gelas es teh manis? Nah, ini kita gunakan permisalan dulu ya. Misal, harga 1 porsi ayam geprek, harga ayam geprek
Kita misalkan X. Nah, es teh manis, harga es teh manis kita misalkan Y. Nah, kita bikin kalimat matematika kita bikin persamaannya dulu ya. Dari kalimatnya Ali membeli 2 porsi ayam geprek. Berarti 2X. Dan 14 es teh manis. Berarti ditambah 4Y sama dengan seharga 42.000. Berarti di sini 42 ya. Nah, kemudian Budi membeli 3 porsi ayam geprek. Berarti 3X ditambah dan 7 gelas es teh manis. Berarti 7Y sama dengan 67.000. Nah, jadi kita pakai metode campuran aja ya biar gampang. Nah, pertama kita samakan koefisiennya ya. Di sini dikali 3, yang ini dikali 2. Nah, berarti 6X ditambah 12Y sama dengan 42 dikali 3 dan 126. Kemudian 6X ditambah 14Y sama dengan 134 ya. Nah, ini tinggal dikurang. Ini habis. 12Y dikurang 14Y berarti min 2Y. Sama dengan min 8. Pindah ke atas. Min 2Y sama dengan min 8. Berarti Y sama dengan min 8 per min 2. Berarti Y sama dengan 4. Nah, tadi yaitu Y sama dengan harga 1 gelas es teh manis. Berarti kita udah dapat dong jawabannya. Harga 1 gelas es teh manis sama dengan 4.000. Oke. Nah, tadi adalah materi kita kali ini. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study Math juga bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa membantu kami membagikan profil Let's Study kepada teman ataupun kepada orang di sekitar kalian. Serta jangan lupa follow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!